Orang baik selalu ditantang. Orang baik selalu ditantang, itu adalah kenyataan yang kita lihat dan kita alami dalam keseharian kita. Semakin baik seseorang, semakin banyak tantangan yang ia alami. Karena itu saudara-saudari, jangan juga pernah dalam hidup kita mencari-cari tantangan. Karena kadang tantangan yang dicari-cari susah untuk diatasi. Tetapi hal yang baik dalam hidup yakni dikala tantangan itu datang, kita mesti berjuang untuk mencari jalan keluarnya. Hidup harian kita adalah sebuah tantangan untuk senantiasa dimaknai, untuk senantiasa diberi arti, supaya itu mendatangkan berkat untuk diri kita dan juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Lalu hidup harian juga serentak menjadi sebuah berkat kalau kita sanggup untuk memberi makna, untuk memberi arti yang benar tentang apa yang kita alami setiap hari. Karena itu saudara dan saudari, kebaikan adalah sebuah keutamaan dan merupakan panggilan umum untuk setiap orang. Tetapi tidak semua orang menerimanya. Banyak orang menolak panggilan untuk melakukan kebaikan itu. Teristimewa dengan mengkhianati atau mengingkari hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan umum. Saudara-saudari, banyak contoh yang kita temukan dalam keseharian kita, bahwa ada orang yang kita kenal baik sekali hidupnya, tetapi tantangan yang ia alami silih berganti. Atau juga mungkin kita sendiri dalam keseharian kita, reaksi kita terhadap tantangan berbeda-beda. Ada kalanya kita terbuka dan menerima tantangan itu dan serentak juga mencari jalan keluarnya. Ada kalanya kita menggerutu dan lari dari tantangan itu, dan dengan itu kita pikir kita akan mengalami kegembiraan dan sukacita. Ternyata kalau kita lari dari tantangan atau kesulitan yang kita alami, dengan itu kita akan lari terus dari setiap tantangan dan perjuangan dalam hidup. Lalu yang berikutnya saudara dan saudari, dikala kita melakukan hal-hal baik dalam hidup, pasti ada banyak hal yang akan kita jumpai. Karena kebaikan itu sendiri senantiasa menggandakan dirinya. Kebaikan itu senantiasa menghasilkan kebaikan yang lebih lagi untuk kesempatan selanjutnya. Saya pernah membaca di media sosial, saya lupa sumber persisnya. Ada seorang bapak, dia sangat mempunyai hati dan perhatian untuk orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam hidup. Dan suatu waktu dia mengumpulkan begitu banyak bantuan untuk orang yang mengalami kesulitan, entah karena banjir, kekeringan atau juga penyakit. Lalu setelah ia mengumpulkan itu, ia coba satu hari mengepaknya. Dan itu ada banyak box yang harus diisi. Dan sesudah dia mengisi semua box-box itu, lalu dia harus merapikannya, dia harus mengikatnya dan kemudian membungkusnya. Dan dia punya satu kacamata yang biasa dia pakai, teristimewa untuk membaca karena penglihatannya kurang baik, dan satu-satunya yang ia miliki, dan ia taruh di saku bajunya. Kemudian dalam kesibukan dari pagi sampai sore mengemas dan mengepak barang-barang itu, setelah selesai mengepak, dia ngecek kacamatanya, tidak ditemukan kembali. Lalu dia coba mencari, tidak ditemukan. Lalu dia mulai marah-marah, dia mulai kesal karena susah untuk mendapat kacamata yang lain lagi. Hanya itu satu-satunya yang dia miliki. Mau beli yang baru, dia harus pergi jauh ke kota dan juga tentu akan mengeluarkan uang. Lalu dalam situasi marah-marah itu tidak ada pilihan lain, ia harus pergi ke kota. Siapa saja yang bertanya tentang apa yang dia lakukan pasti ia marah. Lalu sesudah ia mendapatkan yang baru di kota, ia pulang. 3 minggu kemudian dia menonton televisi. Dan di dalam berita televisi itu ada seorang yang mengucapkan terima kasih dengan penuh antusias, dengan penuh kegembiraan karena dikirimi kacamata. Dan satu-satunya kacamata yang ada. Dan itu cocok dengan yang dia butuhkan karena bertahun-tahun ia merindukan untuk membelikan kacamata, tetapi tidak bisa karena kebetulan lokasinya di Afrika.
Lalu bapak tadi yang menonton televisi itu dia merasa malu. Dan kemudian dia mulai berpikir ternyata kebaikan kecil yang tidak sengaja aku lakukan waktu itu, yakni kacamataku terjatuh ke dalam salah satu box yang banyak itu, untuk dibuka kembali susah gitu. Ternyata itu berfungsi dan berguna untuk orang lain jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Lalu orang-orang lain di wilayahnya mendengar dan juga melihat berita itu. Kemudian mereka mencari tahu siapakah bapak yang baik hati itu yang mengorbankan kacamatanya untuk disumbangkan kepada orang lain. Lalu mereka menemukan sang bapak tadi. Mereka mengumpulkan uang lalu diserahkan kepada bapak itu. Lalu uang yang dikumpulkan jumlahnya banyak, bisa membeli lebih banyak kacamata lagi dan bahkan membeli sebuah truk untuk mengangkut itu barang-barang bantuan untuk kemudian disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, kebaikan yang kecil yang kita lakukan dengan ketulusan dan cinta akan menghasilkan kebaikan lebih besar lagi selanjutnya. Dan apa yang sederhana yang kita pikirkan, yang kita lakukan, ternyata untuk orang lain yang mengalami apa yang kita lakukan artinya sangat luar biasa. Karena itu saudara-saudariku, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Santo Paulus ia mengalami tantangan, tetapi ia tidak pernah berhenti untuk mengatasi tantangan dan menghadapi tantangan yang ia hadapi. Maka ia menasihatkan Timotius hari ini untuk tak jemu-jemunya melakukan kebaikan dalam hidup setiap hari dengan mengingat teladan yang telah disampaikan oleh Paulus. Mengingat cara hidup Paulus, mengingat keyakinan yang dimiliki oleh Paulus, dan juga mengikuti ajaran yang ia telah sampaikan. Dan Yesus sendiri juga mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Yesus tidak pernah lari dari tantangan, bahkan sampai ia mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Hari ini ia juga ditantang oleh ahli-ahli Taurat yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Tetapi Yesus coba meluruskan pemahaman mereka yang bengkok dengan mengatakan Daud sendiri diilhami oleh Roh Kudus mengatakan, Tuanku mengundang supaya dia duduk di sisi kanannya sampai musuh-musuhnya dikalahkan dan ditaruh di bawah kakinya. Kalau Daud sendiri menyebut sebagai tuannya, tidak mungkin itu adalah anaknya. Saudara-saudari, mari kita lakukan terus kebaikan dalam hidup kita dan berjuanglah untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta. Dan semoga dengan cinta yang kita berikan itu menghasilkan kebaikan yang lebih besar lagi. Yesus telah mencintai kita dengan cinta yang paling besar sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan dan diteguhkan dalam hidup kita setiap hari.